Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayyuhal hadirin al-kiram, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib mengajak diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya takwa, yakni menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, baik yang nampak maupun tersembunyi. Imtithalul awamirillahi wa ijtinabun nawahisir wa alani. Jamaah rahimakumullah, adalah sebuah nikmat yang tiada terhingga. Lantaran hingga siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, tentu saja keimanan untuk hadir menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Hal ini adalah termasuk perwujudan takwa Allah, yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah nikmat tersebut kita syukuri dengan harapan kadarnya setiap saat meningkat dan semakin bertambah. Jamaah rahimakumullah, hakikat diciptakannya manusia adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan ini pula Allah mengutus para rasul menyeru kepada umat manusia supaya menunaikan kewajiban itu. Tak hanya seruan untuk menyembah Allah, para rasul juga bertanggung jawab agar mereka dijauhkan dari ketundukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesemena-menaan, penjajahan, penindasan dan semacamnya. Misi rasul tersebut tampak dalam surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak, sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Secara bahasa, taghut berakar dari kata taghu yang bermakna melampaui batas. Dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, Ibnu Katsir menafsirkan taghut adalah menyembah sesuatu selain Allah. Menurut pakar tafsir Profesor Dr. Quresyah, taghut mengacu pada segala macam kebatilan, baik dalam bentuk berhala, ide-ide yang sesat, manusia yang durhaka, atau siapapun yang mengajak kepada sebuah kesesatan. Ketika membahas surat An-Nahl ayat 36 tadi, beliau mengartikan taghut adalah sebagai tiran yang merusak. Hampir semua ulama tafsir sepakat bahwa taghut identik dengan tindakan di luar batas sebagai bentuk keturhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taghut adalah berhala-berhala yang tak hanya bisa berbentuk patung, tapi juga kondisi-kondisi yang menjauhkan manusia dari ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah, para rasul diutus juga untuk membebaskan umatnya dari belenggu semua itu, untuk merdeka dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Ibrahim saat diutus oleh Allah
mendapati masyarakatnya berkubang dalam keimanan yang rusak. Patung-patung berhala dipertuhankan, termasuk oleh ayahandanya sendiri. Dengan strategi yang matang, Nabi Ibrahim pun berjuang menyadarkan mereka bahwa berhala tak memiliki kekuatan apa-apa. Memuliakannya atau bahkan menganggapnya sebagai Tuhan merupakan kesesatan yang sangat nyata. Tugas Nabi Ibrahim saat itu makin berat ketika kesesatan tersebut ditopang oleh kekuasaan yang zalim, yaitu Raja Namrud. Ia mesti mengatasi dua persoalan sekaligus, yakni membebaskan umat dari berhala sekaligus memerdekakan mereka dari tiran yang merusak, yaitu Raja Namrud. Allah menolong Nabi Ibrahim, termasuk ketika beliau dibakar oleh rezim Namrud yang sewenang-wenang tersebut. Perjuangan yang mirip juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa tidak hanya menghadapi orang yang menyembah selain Allah, melainkan raja yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Raja Fir'aun yang berkuasa pada saat itu. Fir'aun dengan segenap kesombongannya mendaku diri sebagai Tuhan dan berupaya melenyapkan semua orang yang menentangnya. Umat Nabi Musa pun berada dalam penindasan yang parah, baik secara jasmani maupun rohani. Nabi Musa hadir untuk menaklukkan penindasan ini dan mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara merdeka. Jamaah rahimakumullah, apa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW sesungguhnya juga tak jauh dari jejak para nabi pendahulunya. Seruan masuk Islam Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan kerusakan moral yang akut di tanah Arab pada saat itu. Fanatisme suku-suku hingga sering terjadi peperangan, paganisme, penghinaan atas martabat kaum perempuan, dan lain sebagainya. Risalah baginda Nabi Muhammad SAW hadir untuk memerdekakan umat yang sedang dalam kegelapan tersebut menuju jalan cahaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Melalui ajaran tauhid, Nabi SAW menghapus semua klaim paling mulia dan berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawa kepada arah masyarakat yang setara dan mengingatkan bahwa kemuliaan diukur dengan tingkat ketakwaan atau inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dengan hierarki, bukan perbedaan suku, bukan perbedaan strata ekonomi, jenis kelamin atau identitas sosial lainnya. Dengan fakta ini, tak berlebihan jika kita menyambut perjuangan Rasulullah Muhammad SAW sebagai perjuangan kemerdekaan yang luar biasa. Sebuah ikhtiar sungguh-sungguh membebaskan masyarakat dari kemerosotan moral dan sistem masyarakat yang menindas pada saat itu. Revolusi yang dilakukan Nabi mencakup aspek spiritual dan material sehingga menciptakan peradaban yang lebih manusiawi. Rasulullah bukan mengajak manusia untuk hanya tunduk menghamba kepada Allah saja, tapi juga melaksanakan konsekuensi dari ajaran tauhid ini, yakni bersikap kepada seluruh makhluk Allah termasuk manusia dengan penuh kasih sayang. Sikap ini selaras dengan misi utama diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada kami mengutus Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, demikianlah kenyataan sejarah hidup di dunia ini. Setiap penindasan, penjajahan, dan penyimpangan selalu menghendaki perjuangan total untuk melakukan sebuah perubahan. Para nabi terdahulu meneladangkan kepada kita semua bahwa bukan saja dengan pengorbanan harta, tenaga, dan pikiran, tapi bahkan resiko hilangnya nyawa. Nabi Ibrahim mengalami dilempar ke dalam api yang sedang berkobar. Nabi Musa menjadi buronan Fir'aun, serta Nabi Muhammad SAW yang berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan dari musuh-musuh dedengkotnya. Ini pula yang dilakukan oleh para ulama, syuhada, tokoh pejuang, dan segenap elemen bangsa lainnya di negara kita Republik Indonesia dalam rangka meraih kemerdekaan yang kita banggakan saat ini. Keringat dan darah rela mereka korbankan untuk membebaskan umat dari penindasan yang memang menjadi musuh setiap agama, termasuk agama Islam.
Sebab kemerdekaan adalah syarat mutlak dari terciptanya kondisi aman. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Keburukan perlu diatasi terlebih dahulu sebelum mengajak sebuah kebaikan. Keadaan yang tidak kondusif harus kita atasi dahulu. Keamanan akan persyaratan itu akan tercipta manakala persoalan-persoalan keburukan sudah kita atasi terlebih dahulu, sehingga kekhusyukan dalam ibadah pun akan bisa kita rasakan. Setelah merdeka, apa yang semestinya kita lakukan? Tentu saja adalah untuk menjalankan fungsi pokok diciptakannya kita sebagai hamba Allah, menghambakan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, sebagaimana firman Allah tadi. Dijalankannya fungsi kehambaan ini juga menjadi tujuan dari risalah setiap rasul, sebagaimana disebut dalam surat An-Nahl ayat 36 di atas tadi. Yang selanjutnya adalah membangun peradaban manusia yang mencerminkan ketaatan kepada nilai-nilai ketuhanan. Termasuk dalam hal ini adalah mengembangkan semangat rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada sesama manusia, kepada binatang, kepada alam sekitarnya, kepada lingkungan kita, supaya tidak terjadi kesemena-menaan di sekitar kita dan kezaliman di sekitar kita. Akhirnya kita tidak hanya sibuk dengan bagaimana cara paling mudah mendapatkan kebahagiaan bagi diri sendiri, meski dengan merugikan orang lain, akan tetapi bagaimana cara terbaik untuk meraih kebahagiaan bersama orang lain. Wallahu a'lam. Semoga kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan penuh kemerdekaan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dalam menjalani fungsi kehidupan yang lebih bermanfaat. Hablum minallah wa hablum minan nas. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma inna na'udzuka min jahdil bala wa darkis saqā wa su'il qadā syamatatil a'dā rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wa la ilaha akbar aqimus salat.